Sebanyak 9 pasangan suami istri di Kota Malang yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki dokumen karena belum diakui negara. Selasa 19 September 2023 melakukan isbat nikah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Layaknya pasangan pengantin baru, dalam isbat nikah ini mereka juga mengenakan riasan lengkap. Secara bergantian, pasangan suami istri disidang di hadapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, pasangan suami istri yang sudah menikah secara agama langsung tercatat di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang. Kalau perkara dilapor ini lapornya masih belum sampai lalu tapi sampai tiba bapak ibu ini dia juga ini ya tentang orang-orang oh buktinya punya bukti nggak tahu tak nggak mau sampai terus foto-foto saya tuh kita ambil biar anak itu sampai punya masa. Nah, jadi numpang maaf ini bagi Paris, tiba bapak ibu yo ada bapak ibu ya orang rapi. Apa yang dibagi waris gawe opo lah yang ngono. Gitu Pak. Saat itu sih Pak. Iya, yang mau coba kita beri ini. Sekretari kita dosa kita ini Pak. Gitu Pak. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Nah, Pak Yanto dengan demikian masukan sampai sesuatu. Saya cukup puas rasanya bisa membantu orang yang kekurangan, kasarannya gitu. Pak nunggu berapa tahun Pak untuk bisa isbat nikah ini? Untuk saya barusan ya, nggak sengaja saya menunggu ini. Spontanitas. Sebelumnya kan saya nikah siri, ya secara agama sudah sah, cuma secara pemerintahan kan kurang. Jadi saya masih membutuhkan surat-surat antaranya KK, KTP, akte kelahiran, Mas. Nikah sirinya kapan Pak? Nikah sirinya bulan 10 kemarin. Tahun 2022. 22. Iya, 12. Pak, tapi merasa terbantu Pak dengan adanya sidang. Alhamdulillah, saya banyak terima kasih atas nama Bapak Lurah Polean dari apalagi dari RT RW, kelurahan, camat sampai ke Bapak Wali. Saya mengucapkan banyak terima kasih
mewakili semua yang ada di sini dan mengikuti isbat nikah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kepingin balik Pak. Dia tahu suami ibu sampean. Enggak. Gede-gede kalau ketemu-ketemu wis gede ngene iki. Saya ini sih pernah ketemu. Dalam isbat nikah yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji, Kepala Pengadilan Agama Kota Malang, Kepala Pengadilan Negeri Kota Malang, Kepala Kemenak Kota Malang ini masing-masing suami istri melakukan isbat nikah dengan didampingi oleh para saksi. Pada Selasa tanggal 19 ya, Samsul Makasih. Bapak kan Pak Kastari. Bojo sampean sapa jenenge? Dia. Bojo sampean. Ane tau rabi piye? Ayo. Nikah siri itu nikah yang tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat. Tapi kan nggak sembunyi-sembunyi loh. Ini undang-undang tombol. Sampai boleh sapi apa boleh pedul? Boleh ayam. Oh, boleh. Kalau kafe, jadi saksi istifadah, saksi istifadah itu sangat. Makanya sampai orang dulu. Paspor tidak dicatat dan tidak keputusan. Betul tak, Pak? Terus dengan mari nikah ayat kandung. Syarat isbat nikah ya tentu seperti biasa umumnya, hanya kemudian di sini bebas biaya perkara di pengadilan, tapi secara umum ya memang sudah menikah dan pernikahannya sah secara syar'i. Itu pengadilan sekarang ini adalah uji materi, uji secara hukum pernikahannya sah apa tidak, sesuai dengan aturan syari atau tidak. Kalau sudah sesuai semua, maka hakim akan menerbitkan penetapan, dan penetapan itu yang digunakan sebagai dasar hukum untuk penerbitan buku nikah. Dari 9 pasangan ini yang tertua siapa? Yang tertua dan termuda saya tidak tahu. Tapi yang tidak diloloskan itu memang masih terhitung di bawah umur. Kalau di bawah umur meskipun sudah nikah, tidak mungkin bisa diisbatkan. Yang dua itu tadi? Ya, yang dua tadi. Ya, harusnya sidang untuk dispensasi, setelah sidang dispensasi harus nikah ulang di KUA, setelah itu baru dia melakukan sidang lagi untuk penetapan anak kalau sudah punya anak. Itu prosedurnya kalau di bawah umur. Ya, tentu kita tidak berharap pernikahan di bawah umur itu ada, karena banyak masalah yang muncul dari pernikahan di bawah umur. Gus, dari 9 ini kira-kira ada penetapan semua atau ada menyisakan, Gus? Ini sudah selesai semua, terakhir ini sidang. Insya Allah semuanya ditetapkan semua, karena memang ada verifikasi awal. Jadi kita berupaya menghindari jangan sampai sudah dirias bawa ke sini ternyata digagalkan. Jadi memang ada pemeriksaan awal. Jadi untuk isbat nikah itu biasanya memang ada surat pengantar dari KUA bahwa yang bersangkutan tidak tercatat.
Nah, proses untuk mendapatkan surat tidak tercatat ini, KUA biasanya memverifikasi, diverifikasi, dilihat pernikahannya sah atau tidak. Kalau pernikahannya sah, secara syar'i kita mau menerbitkan surat pengantar untuk isbat. Tapi kalau tidak sah ya tidak mau. Berarti ini ada verifikasi administrasi dan syar'i gitu ya? Ya, verifikasi syar'i berlapis dari KUA dan yang secara resmi dari Pengadilan Agama. Kemenang sendiri menilai MPP sudah cukup representatif untuk layanan-layanan ini gitu. Wah, luar biasa. Jadi ini rencananya kita mau diberi layanan oleh PTSP untuk ruang resepsinya juga. Jadi secara free, tapi jajannya yuk siap dewe. Tapi kalau mau bikin resepsi di sini kita siapkan. Ini termasuk pernikahan di MPP ini sebenarnya kita tidak punya regulasi. Apakah itu pernikahan di luar kantor atau di dalam kantor? Kalau secara fisik kan di luar kantor, harusnya bayar. Tapi kita konsultasi dengan pusat. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Setelah isbat nikah 9 pasangan suami istri tersebut kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi Satuan Kerja Mall Pelayanan Publik. Dalam acara tersebut diawali dengan laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastiawan. Dalam laporannya mengatakan bahwa di Mall Pelayanan Publik telah bergabung 28 tenan dengan total layanan sebanyak 216 jenis layanan. Isbat nikah persembahan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Malang. Boleh saya dengar tepuk tangan luar biasa Bapak dan juga Ibu? Tentu untuk mengawali acara kita pada kesempatan pagi hari ini akan kita dengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Malang kepada yang kami hormati Bapak Arif Tri Sastiawan SSTP MSI. Disilahkan. Laporan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota, Forkopimda Kota Malang dan seluruh tamu undangan yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini. Bapak Wali Kota, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan seperti berikut. Yang pertama, pendirian MPP Merdeka dimulai dengan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP Bapak Wali Kota Malang dan Kementerian dari Pan RB pada tanggal 2 Maret 2021. Yang kedua, penetapan lokasi MPP Merdeka sesuai dengan keputusan Wali Kota Malang. Ia menambahkan bahwa ke depan selain penambahan fasilitas untuk disabilitas, rencananya akan ditambah tenan layanan sebanyak 18 tenan layanan baru dan akan ditambah fasilitas lainnya seperti area komersial, area food court, area convention hall. Inovasi layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Merdeka yakni mesin antrian berbasis website. Yang ketiga, soft launching MPP Merdeka dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2022 yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Malang dengan segenap instansi, pimpinan instansi daerah dan instansi vertikal di Kota Malang. Dan saat ini telah bergabung 28 tenan dengan total layanan sebanyak 216 jenis layanan. Yang kelima, rencana dan progres pengembangan untuk tahap ketiga adalah penambahan fasilitas layanan difabel, 18 tenan layanan baru, area komersil, area food court, convention hall dengan kapasitas 150 orang, area lawn, penambahan toilet dan smoking area. 6. Inovasi saat ini di layanan publik MPP Merdeka adalah mesin antrian yang berbasis website dan Android. Website layanan MPP Merdeka dan khusus untuk saudara-saudara kita yang tunanetra, kami memberikan layanan dalam bentuk inklusi braille. Ke depan, Bapak Wali Kota, kami akan terus berinovasi untuk dapat mewujudkan MPP digital yang ada di Kota Malang. Yang ketujuh, total pengunjung MPP Merdeka tahun 2022 sebanyak 32.777 orang pengunjung dan total sampai dengan bulan Juli tahun 2023 sebanyak
63.030 orang pengunjung. Pada kesempatan ini, MPP Merdeka Kota Malang menyelenggarakan sidang isbat nikah bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Pengadilan Kota Malang yang dilaksanakan pada hari ini, dan alhamdulillah diikuti oleh 9 orang pasangan pengantin yang ada di wilayah Kelurahan Polian, Kecamatan Blimbing. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Wali Kota Malang untuk memberikan sambutan sekaligus arahan pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak dan Ibu tamu dan berbahagia, kita akan dengarkan bersama laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu isbat nikah yang akan disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Malang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Misbah MHI. Disilakan. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Pengadilan Agama Malang. Kegiatan pelayanan terpadu ini mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Usai laporan kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Kementerian Agama Kota Malang Misbah SH, dalam sambutannya mengatakan bahwa isbat nikah merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Pengadilan Agama Kota Malang. Kegiatan ini juga sebagai kegiatan pelayanan terpadu yang melibatkan beberapa instansi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan dokumen bagi warga di Kota Malang. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Malang juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Malang yang telah menyediakan mall pelayanan publik bagi semua instansi pelayanan publik di Kota Malang. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang telah berkenan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Malang sehingga terlaksana kegiatan pelayanan terpadu saat ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Malang yang telah mensupport kegiatan pelayanan terpadu ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan sangat meriah seperti yang kita saksikan bersama. Adapun tujuan kegiatan pelayanan terpadu ini yang utama adalah untuk memberikan legalitas hukum kepada masyarakat pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak diakui oleh negara. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akte perkawinan. Oleh karena itu, mereka yang melakukan pernikahan siri akan mengalami banyak kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen lainnya dan menuntut hak-haknya terhadap terutama pihak istri dan anak. Anak yang lahir dari pernikahan siri ketika mengurus akte kelahiran maka akan tertulis anak dari seorang ibu, sedangkan nama ayahnya tidak tertulis. Ini tentu akan berdampak psikologis terhadap anak tersebut, di mana anak tersebut seakan-akan lahir tanpa ayah, padahal ayahnya ada. Dan apabila suami istri tersebut terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sangat mudah bagi suami untuk membiarkan si istri atau menceraikan si istri, dan sangat sulit bagi istri untuk menuntut hak-haknya kepada suaminya karena tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Si istri akan kesulitan untuk menuntut harta bersama, harta gonogini maupun harta waris manakala suaminya meninggal dunia. Termasuk anaknya juga akan mengalami kesulitan menuntut hak warisnya ketika ayahnya meninggal dunia. Maka dengan kegiatan layanan terpadu isbat nikah ini, setelah mendapatkan legalitas hukum bagi perkawinan siri mereka, maka hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Pada kegiatan pelayanan terpadu isbat nikah kali ini ada 9 pasang suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah. Mereka sudah lama berumah tangga, tetapi secara terasi
belum diakui oleh negara karena tidak memiliki buku nikah. Padahal kepemilikan buku nikah ini sangat diperlukan dalam warga sebagai dokumen hukum yang menjadi persyaratan dalam pembuatan dokumen lainnya seperti akta kelahiran, pendaftaran sekolah, dan lain sebagainya. Dan sejak tadi pagi telah dilakukan persidangan isbat nikah terhadap 9 pasangan suami istri tersebut dan alhamdulillah semuanya dikabulkan. Dan kedua Kapolda, Kepala Kementerian Agama beserta Bapak Wali Kota Malang untuk bisa hadir naik atas panggung melaksanakan penyerahan putusan sidang isbat nikah sekaligus juga turut mengundang. Usai sambutan Kepala Pengadilan Agama, acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen dari Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Malang kepada Wali Kota Malang dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Ketua Pengadilan Agama Kota Malang untuk bisa memberikan kepada Ketua Pengadilan Kepala Kementerian Agama Kota Malang. Bapak dan juga Ibu boleh kembali berikan tepuk tangan luar biasa. Mungkin boleh kami undang yang pertama untuk bisa hadir bersama kita pasangan Anggi Saputra dan juga Alia Nabila Divadanti. Selain penyerahan dokumen kepada Wali Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama, Wali Kota Malang bersama Kepala Kantor Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang memberikan dokumen nikah kepada 9 pasangan suami istri yang telah melakukan isbat nikah. Yang juga memegang langsung ya buku nikah dan juga dokumen kependudukan PMP, TSP dan juga paket bunga. Terima kasih. Mudah segala Bapak Ibu. Baik, dan ini membuktikan kalau pelayanan terpadu isbat nikah juga sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Selanjutnya kami turut mengundang pasangan Tri Aji Budianto menikah dan juga dokumen kependudukan masing-masing ya. Baik, sekali lagi boleh kami beri tepuk tangan luar biasa Bapak dan juga Ibu, kita saksikan bersama penyerahan buku nikah dan juga dokumen kependudukan. Dalam rangka silaturahim. Setelah pemberian dokumen kepada 9 pasangan suami istri, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Dalam sambutannya mengatakan bahwa pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Merdeka ini terus ditingkatkan karena ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan juga luar biasa. Wali Kota juga meminta para instansi yang membuka tenan di Mall Pelayanan Publik agar tidak hanya membuka tenan, namun harus ada aktivitas pelayanan publiknya. Wali Kota menambahkan, di Mall Pelayanan Publik ke depan akan ditambah fasilitas untuk disabilitas, karena Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang terpilih sebagai pilot project dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi, sehingga SOP harus disiapkan. Sebelum menuju ke digitalisasi yang saat ini proses karena kita ditunjuk menjadi piloting pelayanan publik digital, maka SOP harus disiapkan. SP-nya jangan sampai mungkin ini hanya satu atap saja, tapi yang namanya satu pintu, begitu masuk di sini maka semua urusan yang lain sudah bisa. Contoh mungkin izin A. Nah, izin A ini melalui beberapa tahapan dan pintu mestinya. Ini cukup aja SP-nya jadi satu, akumulasi. SP ini harinya mestinya di titik A 1 hari, di titik B 1 hari, di titik 3 1 hari, maka SP kita 3 hari. Tapi orang memasukkan hanya 1. Ini kedepannya supaya tidak ada kebingungan dari saudara-saudara kita yang lagi sedang urus. Ini berkaitan dengan masalah MPP. Demikian juga saya ucapkan terima kasih pada 28 tenan yang saat ini sudah bergabung. Kemarin dari staf ahli Wapres yang membidangi layanan publik menyampaikan bahwa baru menemukan di Kota Malang yang rekanan dan tenanya cukup banyak. Ya. Itu kami ucapkan ribuan terima kasih dan terus-menerus akan kita kuatkan ya peningkatan pelayanan karena sesungguhnya goalnya adalah membangun trust, membangun kepercayaan
bagaimana rakyat itu percaya terhadap kita, bahwa kita ngurus apa-apa dilayani dengan baik. Untuk itu saya pamit pada Bu Ketua Pengadilan Negeri, pada Pak Nurmala, dan mungkin Pak Nurmala ngirim saya atau mengundang saya untuk paripurna, dan insya Allah tapi persaudaraan kita tetap ya, kita yang namanya jabatan ada batas, kita sebagai manusia bersaudara tetap harus kita lakukan. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh sekali Bapak tahan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Wali Kota mengucapkan selamat kepada 9 pasangan suami istri yang telah isbat nikah. Ia berharap dengan adanya isbat nikah 9 pasutri yang digelar atas kerjasama Dinas Perizinan PTSP, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kota Malang dapat membantu para pasutri ini untuk diakui negara dan memiliki dokumen nikah, sehingga nantinya dapat mempermudah pengurusan administrasi. Ada layanan baru seperti wedding corner. Oh itu lah, ada baru. Udah baru, Sudah sejak kemarin, wedding corner itu sudah kita launching kemarin. Disampaikan aja kepada masyarakat melalui jenengan bahwa di sini pelantai pasti nanti ada kelengkapan-kelengkapan yang lain, termasuk wedding corner kan sudah. Nanti kenapa ditaruh di sini? Karena itu ada kaitannya dengan administrasi kependudukan. Ya, begitu dia sudah isbat, begitu nikah di sini kan demikian kan, ada perubahan-perubahan yang diikuti oleh secara otomatis Dukcapil sudah menangkap itu semua. Jadi kan akte nikahnya ya jelas dari Kementerian Agama, tapi berkaitan dengan KTP, dengan KK, akte kelahiran, anak-anaknya kan secara otomatis nanti harus dokumen-dokumen kependudukan kan otomatis itu baru. Dan ini nanti tahap 3 ini kan nanti ke sana ya Pak Sekjen. Ke sana, nyampe ke sana nanti ada tambahan 18 tenant yang insya Allah sudah banyak yang ampra ya. 18 itu sudah banyak yang ampra, yang perlu nanti yang perlu ditingkatkan termasuk Sek anggaran berkaitan untuk sarana penunjang. Ini kan masih panas ya. Dulu kan memang ini belum dirancang dulu. Mestinya sini pakai AC sentral titik-titik sini, tapi ini sementara kan enggak ya. Jadi nanti mungkin dipertimbangkan, kalau enggak ya mungkin AC duduk ini dikuatkan. Yang kedua digitalisasi, terus nanti ada front office di sana itu besar, itu menurut saya sentral, semuanya terpadu pakai digital semua. Oh ini layanan semuanya orang sudah tahu. Plus kalau bisa Pak Sek, Videotron nanti kalau sudah diaktifin sebagian itu untuk ya. Oke. Pak Wali, kemudian kebijakan jadi salah satu legasinya Pak Sutiaji di era kepemimpinannya ini. Pripun Pak? Ya saya tidak pernah merasa ya, pokoknya jalan gitu saya. Yang menilai ini monggo ya. Memang banyak yang nyampaikan Pak Wali ini. Ini kan juga yang salah satu ya. Salah satunya MPP ini. Usai sambutan, Wali Kota Malang kemudian melakukan foto bersama dan peninjauan kepada tenan pelayanan publik yang ada di Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang. Matur nuwun Pak Wali. Dalam 1 2. Indonesia. Suara. Agar PTSP. Simon Alfredo melaporkan.